Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wartini. Saya dari kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dua bahasa atau bilingual. Bagi beberapa orang dewasa, merasa bahwa penggunaan dua bahasa pada anak kecil itu akan hanya membuat mereka bingung. Nah, mempelajari bahasa sendiri merupakan suatu hal yang menakutkan bagi beberapa orang dewasa, bahkan menggelikan. Apalagi ketika mereka harus mempelajari dua bahasa sekaligus. Nah, ada perdebatan mengenai penggunaan dua bahasa pada bayi atau anak kecil. Mempelajari dua bahasa ini pada saat bayi atau anak kecil, mereka berpikir kalau bayi atau orang kecil akan merasa kebingungan ketika mereka mendapatkan bahasa yang sama pada waktu yang bersamaan. Jadi orang tua benar-benar khawatir ketika mereka mengetahui anak-anak mereka menggunakan dua bahasa sekaligus pada saat yang bersamaan. Nah, pada awal 1980-an mulailah para ahli melakukan penelitian. Jadi karena ada banyak yang khawatir tentang penggunaan bilingual pada bayi atau anak kecil, maka para ahli melakukan penelitian. Nah, pada makalah akhir 1970-an ini, bayi-bayi yang menggunakan dua bahasa melakukannya dengan sangat tepat. Jadi, semua tata bahasa, semua kosakata untuk kedua bahasa akan dikelompokkan secara bersamaan. Dan ternyata kita tidak perlu merasa khawatir sama sekali, karena anak-anak kecil ini tidak mengalami kesulitan ketika mereka mendapatkan dua bahasa yang berbeda pada saat yang bersamaan. Nah, adapun sebuah studi pada tahun 2000 mengamati 15 bahasa Prancis atau Inggris pada anak-anak bilingual berusia antara 2-4 tahun. Para peneliti ini melihat apakah anak-anak itu melakukan kesalahan ketika mereka menempatkan suatu negasi dalam kalimat. Untuk bahasa Inggris sendiri, dan bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Nah, kesimpulannya itu anak-anak memiliki tata bahasa campuran. Kita harus berharap untuk melihat anak-anak ini dalam menggunakan kedua bahasa itu secara bersamaan. Jadi dalam studi ini mereka menemukan bahwa anak-anak ini bisa memisahkan antara negasi bahasa Prancis dengan negasi bahasa Inggris. Nah, itu baru satu contoh. Kemudian sebuah tinjauan sistematis dari tahun 2005 melihat dalam data longitudinal atau data yang dikumpulkan dari satu persatu sejak lama. Nah, dari 29
orang anak yang berbeda dari usia 1 sampai 6 tahun, dan ada beberapa pasangan bahasa yang menjadi penelitian pada saat itu, di antaranya seperti Spanyol, Latvia, bahasa Inggris, Prancis, dan Swedia, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada penelitian ini ditinjau dari 29 orang anak, itu melihat apakah mereka menggunakan sintaksis yang berbeda, seperti kata ganti, urutan kata, jenis kelamin, negasi, dan hal-hal yang berbeda lainnya. Nah, di seluruh data ini, semua anak diperiksa, tapi mereka tidak menemukan ketika si anak ini dapat menyusun tata bahasa mereka. Jadi, mereka bisa menjaganya secara terpisah di dalam kepala mereka. Nah, perlu diingat kembali bahwa kita harus memperhatikan anak-anak setelah mereka berumur beberapa bulan. Bayi yang lebih muda memiliki kemampuan untuk membedakan antara dua suara yang merupakan fonem dalam bahasa apapun di seluruh dunia. Bayi begitu mengagumkan, bukan? Nah, tapi setelah itu biasanya kita kehilangan kemampuan untuk mengetahui mengenai apakah mereka bisa melakukan itu secara terpisah, karena kita hanya bisa mendengar fonem dari bahasa kita sendiri yang kita gunakan. Sebuah studi pada tahun 2003 memandang bayi-bayi yang menggunakan dua bahasa sekaligus bilingual pada saat itu, yaitu Spanyol dan Katalan. Nah, pada studi ini Katalan peduli tentang perbedaan suara vokal. Jadi, perbedaan suara atau vokal pada bahasa Katalan ini merupakan sesuatu hal yang penting. Sedangkan bahasa Spanyol tidak peduli akan hal itu. Jadi, bahasa Spanyol sendiri memandang semua suara atau vokal itu sama. Nah, jadi para peneliti ini melacak 3 usia kelompok bayi, di mana bayi berusia 4 bulan bisa dapat membedakan setiap pasangan suara. Bayi berusia 8 bulan yang agak kurang pandai membedakan vokal atau suara. Dan bayi berusia 12 bulan yang pada dasarnya terkunci dalam sistem suara bahasa mereka. Nah, mereka bayi-bayi ini di usia mereka ini yang hanya berbicara bahasa Spanyol dan Katalan, kemudian beberapa anak ini menjadi bilingual secara simultan. Jadi bayi kecil ini tidak peduli dengan apa bahasa yang mereka gunakan, tetapi mereka dapat membedakan suara atau vokal. Pada itu untuk bayi-bayi yang menggunakan bahasa Katalan. Sedangkan untuk penggunaan bahasa Spanyol sendiri, mereka merasa tidak membedakan vokal atau suara, karena itu merupakan suatu hal yang tidak penting. Jadi ketika untuk bayi-bayi bilingual atau bayi bahasa, mereka tidak tahu di usia 8 bulan, tetapi kemudian mereka memiliki kemampuan untuk mengetahui perbedaan antara dua bahasa tersebut. Jadi mereka dapat membedakan vokal atau suara tersebut. Nah, jadi
Jadi sekarang alasan orang tua begitu khawatir tentang anak-anak mereka ketika mencampurkan dua bahasa sekaligus secara bersamaan, dan orang tua berpikir kalau anak-anak akan merasa bingung, itu tidak perlu, karena ternyata anak-anak dapat menerima dua bahasa sekaligus dengan baik. Adapun pada pencampuran kode dalam bahasa, itu merupakan sesuatu hal yang wajar, karena jangankan anak kecil, kita sendiri sebagai seorang orang dewasa kadang sering melakukan kesalahan tersebut. Jadi hal ini merupakan hal yang wajar pada anak-anak kecil atau bayi. Nah, jadi ketika terjadi pencampuran ini, itu merupakan suatu hal yang wajar. Nah, pencampuran ini memang terjadi ketika mereka berbicara dengan seseorang. Mereka tahu mereka hanya berbicara dengan salah satu bahasanya. Kenyataan bahwa mereka dapat mengendalikannya, itu adalah tanda bahwa mereka memiliki tata bahasa yang sama di kedua bahasa. Nah, jadi kesimpulannya, ketika kita tidak mendapatkan campuran, kita dapat belajar bahwa ahli bahasa berpikir anak-anak bilingual itu memiliki dua tata bahasa yang berbeda untuk mereka sendiri. Jadi meskipun anak-anak bilingual ini melakukan suatu percampuran pada suatu bahasa, namun hal itu merupakan hal yang wajar, karena kita sendiri sebagai orang dewasa bisa melakukannya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.